Assalamualaikum PLNers, apa kabar nih? Semoga tetap baik-baik aja ya. Seneng banget rasanya aku bisa menemani PLNers semua di podcast Sebalang yang setiap episodenya kita tunggu-tunggu. Nah, di hari yang cerah ini saya Rio Bayu, salah satu pegawai PLN UPK Sebalang. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang TJSL atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan PLN UPK Sebalang. Di hari ini kita sudah kedatangan dengan dua narasumber sekaligus. Biasanya podcast Sebalang kedatangan satu narasumber aja. Nah, yang pertama ini sudah ada Mas Hakim selaku manajer bagian engineering PLN UPK Sebalang. Halo Mas Hakim. Siap Bro Rio. Apa kabar Mas? Baik. Akhirnya ada waktu juga. Ada waktu setelah ini ya padat jadwal ya. Yoi. Ternyata kita bisa ketemu nih. Yoi. Oke, di narasumber kita yang kedua ini sudah ada Mas Agung selaku manajer bagian keuangan dan umum PLN UPK Sebalang. Halo Mas Agung. Halo juga Mas Rio. What's up Rio? What's up Dut? Gimana kabarnya Mas, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Mas Agung ini juga merupakan ketua program TJSL PLN UPK Sebalang. Ya. Nah, keren banget ini Mas. Pastilah. Oke. Nah, yang pertama aku mau tanya nih ke Mas Agung dulu ya selaku ketua TJSL PLN UPK Sebalang. Mungkin PLNers di luar sana Mas nih masih banyak yang belum tahu nih apa sih itu TJSL. Mungkin dari Mas Agungnya sendiri nih bisa menjelaskan sedikit tentang TJSL. Ya, terima kasih Mas Rio. Nah, mungkin aku hadapnya Mas Rio tuh ini ya. Boleh yang mana aja, mau kamera, mau iya. ke aku atau ke Mas Hakim boleh hadap-hadapan. Ya, TJSL sendiri itu mungkin teman-teman lebih familiar sebutannya dengan CSR ya. Oh, jadi Ya. TJSL itu CSR dulunya. Iya. Oh. Seiring perkembangan zaman ada perubahan gitu. Perubahan. Iya. Bertransformasi. Iya, namanya Oke. kita kan sebagai agen perubahan kan pasti selalu berubah Iya. untuk ke arah yang lebih baik lagi. Iya, harus dong. Jadi apa itu TJSL, Mas? Iya, TJSL itu kan tadi CSR itu. Jadi bagaimana kita punya kewajiban terhadap masyarakat sekitar kita untuk memajukan perekonomian mereka, untuk bersinergi dengan masyarakat sekitar. Itu juga sebutannya kan stakeholder ya. Stakeholder kita itu ya masyarakat sekitar kita, itulah stakeholder kita. Jadi bagaimana kita memajukan perekonomian mereka dan bersinergi untuk kepentingan ya PLN dan masyarakat sekitar gitu. Oke, berarti Kalau boleh. singkatannya ya. Boleh. Oh iya. Karena Mas Agung udah jelasin apa itu TJSL. Nah, kalau aku sih singkatannya. Iya, boleh. Kalau TJSL itu kalau buat teman-teman pengen tahu ya, TJSL kenapa sih kok namanya TJSL? Itu kepanjangan dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Nah, jadi PLNers dimanapun berada harus tahu tuh dulunya CSR, kalau sekarang TJSL. iya. Dan TJSL ini tanggung jawab dari PLN sendiri ya Mas ya, Iya. untuk warga sekitar. Iya. Karena kita tidak hanya memikirkan perusahaan tapi memikirkan masyarakat Sekitar. sekitar. Oke, kita ke Mas Hakim dulu nih. Aku gantian nanya ke Mas Hakim ya. Nah, terkait dengan TJSL nih di lingkungan PLN, sebenarnya apa sih tujuan dari kita itu memberikan TJSL atau memberikan CSR ke warga sekitar? Nah, ini penting ini ya. Kalau tujuannya sendiri itu sebenarnya sebuah perusahaan ini layaknya kan kita ini kayak hidup di sebuah ekosistem gitu ya, Ya, dimana di kan saling ekosistem. berhubungan. Dan ketika ada sebuah hubungan, nah itu harus ada sebuah keharmonisan. Keharmonisan. Setuju saya. Mas Hakim ini baik. Jadi ini pasangan nih, ibarat pasangan Iya. harus kita jaga agar tetap Iya. harmonis. Jadi bener ini poinnya adalah TJSL itu sebenarnya buat membentuk sebuah keharmonisan ya antara kita perusahaan PLN UPK Sebalang dengan warga masyarakat di sekitar UPK Sebalang. Kenapa? Ya untuk menuju harmonis itu pasti akan ada sesuatu gitu. Nah, sesuatu itu biar tidak tambah melebar, biar tambah mesra, kita adakan nih tanggung jawabnya
UPK Sebalang ke masyarakat dalam bentuk dikemasnya TJSL ini. Oke, berarti kita tidak melupakan warga tentunya ya Mas ya. Betul. Oke, ke Mas Hakim nih lagi nih, ada satu pertanyaan lagi nih. Nah, apa sih programnya TJSL dari PLN UPK Sebalang yang udah kita berikan ke masyarakat sekitar? Kalau programnya sebenarnya ada banyak nih. Banyak. Ya. Yang aku tahu itu dibisikin juga sih sama Mas Agung. Karena Mas Agung ini ketua programnya ya. Makanya aku mau tanya Mas Hakim nih, tahu nggak kira-kira apa yang udah kita kasih ke masyarakat? Curang dia emang. Iya. Jadi programnya itu ada ya yang namanya kemarin perikanan darat gitu ya. Itu kemarin asik tuh Mas Agung buka acaranya ketemu sama dengan pengusaha-pengusaha nelayan gitu ya. Nelayan bukan pengusaha UMKM, ya. UMKM. UMKM-nya ya. UMKM. Tuh. Kemudian kemarin tuh aku kemarin tuh sempat dikasih ya hasil dari satu kerajinan itu ukir sepatu ya Mas Agung ya. Kreasi lukis. Oh, Mas kreasi Agung. lukis. Lukis. Kreasi lukis. Nah, kreasi lukisnya itu kreasi lukis sepatu gitu. Nah, ini dia kali ya Mas ya. Nah, wah bagus Mas banget Ray nih. udah dapet ya. Ini tuh bagus banget kayaknya dipakai jalan-jalan gitu kali ya Mas ya. Ini bisa di zoom. Ini bisa di zoom nih. Oh, ini minta di bisa zoom ini. Ini bisa di zoom nih. Terus ada lagi kemarin itu seni lukisnya di tapis kalau nggak salah ya. Iya, sulam tapis. Oh, selam tapis. Selam tapis. Ada juga. Ini. Nah, ini dia. Bisa jalan selam sendiri tapis. ya Mas Ray. Kita ini punya orang-orang yang handal Mas di sini. Oh, ini dia. Bagus Keren, banget ya Mas ya. Ya, ini asli produk binaan UMKM dari UPK Sebalang. Wah, ini harus tepuk tangan ini yang meriah ini. Oh, luar biasa. Jadi ini pun kemarin itu kita sempat ada festival ini teman-teman. Jadi bukan festival sih, jadi ada acara sebenarnya acara lomba-lomba ya di Sebalang. Kita kemas tuh. Nanti kalau emang sempat ada cuplikan videonya, kita buka stand. Nah, standnya itu ngejual kayak gini gitu. Oke, jadi kita udah ngasih TJSL ke masyarakat, terus kita pergunakan lagi nih dengan buka stand-stand yang ada di Sebalang dari kita untuk kita dan oleh kita tentunya. Nah, itu ceritanya. Oke, nah kembali ke Mas Agung nih. Oh iya. Tadi udah sedikit nih dibahas tentang penghargaan. Kira-kira penghargaan apa lagi yang udah dicapai oleh TJSL PLN UPK Sebalang? Ya, ini juga tadi udah dijawab juga sama Mas Hakim ini tadi. Capri-capri. Ya, kemarin yang tahun 2020 kita menang gol untuk revitalisasi terumbu karang. Wah, ini kayaknya aku udah pegang penghargaannya. Oh, iya. Itu 2020 ya? Oh iya benar. Oke, ini dia Mas. Ya, revitalisasi terumbu karang. Luar biasa PLN Sebalang. Terus di tahun 2021 ini ya baru seminggu atau 2 minggu yang lalu lah kita juga alhamdulillah menang penghargaan platinum untuk ISDA 2021. Wah, sekali lagi dong tepuk tangan untuk PLN Sebalang. Jadi dari gold ke platinum nih Mas. Yes. Wah, sama ini biasa. positifnya kan berarti kita masih konsisten dan komitmen dalam program revitalisasi terumbu karang. Jadi tiap tahun kita kita lanjutkan program ini terus. Untuk sistemnya kemarin yang 2020 kita kerjasamanya dengan lembaga UGM kalau nggak salah itu tim Biorok tim Biorok. Terus yang di tahun 2021 ini mungkin karena adanya lockdown dan pandemi lah ya. pandemi. Ya. Dan kita ya dengan ini kerjasamanya dengan universitas lokal Unila dengan tim Anemon Unila itu tim yang sangat hebat itu. Keren Unila ya Mas ya. Ternyata kita tidak hanya bekerja untuk perusahaan kita sendiri, untuk masyarakat, tapi kita ada pihak eksternal juga nih ya Mas ya, yang membantu TJSL kita. Soalnya kalau tanpa ada hubungan eksternal seperti itu, kita tidak akan pernah bisa maju sendiri kan. Iya, harus semuanya harus punya kaitan, harus punya kesinambungan ya Mas ya. Oke, ini ke Mas Hakim lagi deh nih, biar nggak diam-diam aja. Ini. Nah, terkait TJSL. Jika sebuah perusahaan nih udah menerapkan TJSL, apakah perusahaan itu udah pasti nih dapat citra baik dari masyarakat? Kalau masalah citra itu tes ya.
citra, taste, rasa. Nah itu balik lagi, yang namanya rasa itu pasti akan bersentuhan banyak subjektif ya. Jadi kalau masalah baik mungkin karena kita sudah melakukan ya kita merasanya baik aja gitu kan. Iya. Tapi kan masyarakat nih yang nggak tahu gitu kan, sudah menganggapnya kita perfect, baik atau belum itu ya masyarakat yang menilai. Cuman memang ya kita karena balik lagi sebuah hubungan, Balik-balik kalau lagi hubungan tidak- nih. Iya, hubungan itu kalau ingin menjaga keharmonisan ya harus tetap jalan terus kayak gitu kan. Iya. Jadi kemarin itu ceritanya kita udah mencoba mendeploy beberapa program yang hasilnya sudah ada, reward pun kita dapat, tapi nggak sedikit juga nih yang komplain sama Mas Agung gitu kan. Nah, terkait komplainan nanti kita akan bahas dikit ini. Oke, siap. Terus gimana Mas? Jadi ya kami sih berusaha untuk menyampaikan sesuatu yang baik gitu ya. Jadi harapannya kita juga harus dapat nilai yang baik gitu. Iya. Jadi kenapa kami bisa ngomong ini sebuah nilai yang baik? Kita juga dinilai loh oleh siapa? ISDA gitu kan. Iya. Buktinya kita dapat platinum nih. Iya. Ya kan? Iya. Cuman Mas Agung yang belum makan ini. Kayaknya habis ini kita harus langsung makan ini. Yuk, cus yuk. Sekarang. Belum ya. Gitu ceritanya. Oke, jadi seenggaknya dari kita, setidaknya dari PLN sendiri sudah memberikan yang terbaik. Yes. Masalah itu diterima masyarakat atau enggak, kita kembalikan lagi ke masyarakat. Ya, Korek. benar. Oke, nah ke Mas Agung nih, selaku Ketua Program TJSL UPK Sebalang. Tadi udah disinggung dikit mengenai komplainan dari masyarakat. Ya. Komplainan seperti apa Mas yang sering Mas Agung terima nih terkait TJSL sendiri? Ya, ya itu Mas Rio. Ya, ini malah curhat nanti di sini. Nggak apa-apa nih. Ya, cuma komplainnya masih ini ya, masih dalam batas wajar lah Iya. menurut saya. Ya, kayak kemarin ternyata misal kan kita dikelilingi banyak dusun ini. Misal di dusun A, mereka udah apa ya? Kita udah ngasih kayak TPA atau toilet umum itu ya. Iya, sanitasi. Sanitasi umum itu ya. Nah, ternyata di dusun yang B ini mereka minta juga gitu, Pak. Kok di dusun A ini sudah ada, masa di dusun B kami ini belum ada gitu. Ya udah, ya saya sebagai pengelola TJSL juga kan di UPK Sebalang ini ya saya sampaikan kepada yang berkepentingan itu, Pak, mohon maaf kalau untuk prosedurnya kan Bapak harus lewat kepala desa. Nah, jadi semua program-program TJSL kita ini kita lewatnya semuanya dari usulan kepala desa. Iya. Baru kita evaluasi dan kita usulkan ke kantor Indo mengusulkan ke pusat, nah, baru dropping dananya baru diturunkan gitu. Oke, nah tadi itu dikit gimana? lagi ya. Boleh Oh, iya, silakan. Kayak ini apa namanya, komplainannya itu kalau ini tadi real gitu ya. Iya. Ada juga nih komplainan yang kan kita teman-teman udah tahu loh ya, IG-nya Sebalang gitu kan, kemudian Facebook-nya Sebalang, YouTube-nya Sebalang juga harus tahu, ikutin deh gitu. Nah di situ yang aku bilang ya komplainan itu netizen itu maha benar dengan segala ucapannya. Oh, itu apalagi dia. netizen Indonesia ya plus 62 nih netizennya Itu maha dia, benar. gitu maksudnya. Oke, ternyata komplainan itu juga lewat Instagram, lewat media Iya. sosial gitu ya Mas Iya. semuanya. Jadi kanal komunikasinya Sebalang ini luar biasa. Iya. Coba deh kalian gabung di platform-platformnya Sebalang. Di Lihat mana dari ini? situ. Di sini? Nanti kita akan sampaikan Oh, media nanti. sosial kita, Itu tenang aja. Kalian lihat deh, kalau mau lihat yang bagus-bagus itu di situ dilihatnya. Tapi setidaknya kita sudah memberikan yang terbaik untuk masyarakat sekitar. Yes. Oke. Nah, ke Mas Agung lagi nih, Mas Agung deh. Hambatan-hambatan seperti apa nih Mas yang sering dialami dari tim sendiri terkait TJSL UPK Sebalang? Iya, ya itu salah satunya tadi udah disampaikan Mas Hakim juga kan pasti ada apa pro kontra di dalam implementasi TJSL kita. Ya paling hambatannya misal Pak misal TJSL-nya dalam bentuk contohnya tadi UMKM perikanan darat, kami kasih
mereka modal untuk pembuatan rumpon dan sebagainya itu, ternyata dari mereka, Pak, kami kok hasilnya belum kelihatan ini. Iya. Nah, salah satunya Iya. kayak gitu. Nah, paling ya kami mencoba komunikasi dari heart to heart ya. Bahasa Heart to Inggrisnya. heart, balik Nah, lagi ke itu. hubungan yang harmonis. Iya. gitu kan. Nah, terus kita sosialisasikan, Pak, begini loh Pak, prosesnya kan nggak bisa hari besok langsung panen banyak kan, nggak Iya. mungkin kan, pasti semua itu kan butuh proses, Iya. proses. Nah, baru nanti Bapak bisa mendapatkan hasil yang sesuai keinginan Bapak gitu. Ya mungkin itu kami sosialisasi terus gitu. Oke, berarti masyarakat juga harus sadar dan tahu juga ya Mas bahwa TJSL ini tidak ujuk-ujuk harus hasil gitu. Iya. Nggak lupa dengan yang namanya proses Proses. juga gitu. Sama Nah, yang Kan, itu. kan ada slogannya kan, proses tidak mungkin mengkhianati Khianati hasil. Iya, kalau aku sih lebih menyinggungnya yang ini ya, hambatan ya. Iya. Hambatan ini kayak ya yang lagi happening art ini kan yang balik lagi sih terumbu karang gitu. Terumbu karang. Jadi terumbu karang kita ini 2020 sudah jalan, terus kemudian sustain di 2021. 21. Nah, itu hambatannya awalnya juga siapa sih yang nengok terumbu karang gitu Iya. kan. Iya. Nah, kemudian ada sekelompok mahasiswa yang ikut klub penyelam Anemon Iya. dari Unila itu. Nah, kita kolaborasi tuh ngajarin warga nyelam, Iya. ngajarin cara berbudidaya terumbu Terumbu karang. karang, Ya. Yang kemarin kita itu akhirnya semuanya jalan, yaitu awalnya ada hambatan juga, hambatan keengganan untuk jalan gitu. Karena tadi yang disampaikan Mas Agung, belum udah pengen lihat hasil, Iya. ya nanti dulu gitu kan. Tapi kan ini udah mulai kelihatan Iya. dan mungkin teman-teman kalau mau main ke Pantai Sebalang bisa hubungi Mas Rio. kebetulan memang PLN Sebalang sendiri ini ada di tepi laut ya Mas ya, Iya, dan iya. pantainya itu pernah hits Oh, di Instagram. Jelas. Nah, tadi udah terkait penghargaan dari 2020 dapat gold, 2021 dapat platinum. Platinum, iya. Nah, harapannya nih dari Mas Hakim dan Mas Agung untuk tahun 2022 khususnya terumbu karang itu seperti apa, Mas? Mau siapa dulu nih? Iya. Sweet ya. Sweet. Enggak dulu dia lah. Nanti nyontek nanti. Nyontek lagi. Oke, Mas Agung selaku ketua TJSL UPK. Iya. Sebenarnya untuk program kita PLN UPK Sebalang di tahun 2022 kita sudah punya milestone ya. Kita sudah ada milestone untuk di tahun 2022 kita masih konsisten untuk revitalisasi terumbu karang, di mana ya ujung-ujungnya itu kita ingin meningkatkan dan membudidayakan ekosistem kelautan kan. Dalam hal ini kan semakin banyak terumbu karang di area Pantai Sebalang kita, berarti kan jumlah atau volume ikan lah ya, bahasa gampangnya semakin banyak ikan yang bergerombol di situ. Iya. Dan itu juga menambah perekonomian nelayan sekitar. Iya, berarti bukan kita bantu bibit ikan ya Mas, bibit Bukan, ikan di laut, bukan. tapi dari terumbu karangnya Terumbu dulu. karangnya dulu. Nanti bahkan akan ada banyak ikan. Iya. Nah, kalau Mas Hakim sendiri gimana nih? Kalau harapan ya, Iya. harapan itu dari awal memang karena sudah bagus. Yang pertama tetap dilanjutkan lebih bagus. Iya, setuju. Artinya apa? Kita harus sustain lah ya. Iya. Sustain dengan apa yang sudah kita jalankan, apa yang sudah kita buat. Karena pada dasarnya kalau sekedar ngebuat, insya Allah sih sehari jadi gitu kan. Yang susah itu adalah mempertahankannya. Iya. Apalagi kan balik lagi nih Ke ngomongin hubungan. Mas Rio Harus mah dipertahankan. bikin hubungan kan ya bisa cepet gitu kan. Cepet. Kalau berlangsungan ini ya nanti jadinya kakak adik kan nggak tahu gitu kan, ya. Gitu deh jadinya. Jadi harapannya balik lagi program TJSL yang ada di PK Sebalang ini harus tetap jalan. Kemudian milestone-nya udah dibuat, udah bagus banget. Nah, nanti dari milestone itu tentunya akan ada roadmap, ada apa pencapaiannya, Ada action plan-nya. action apa. plan-nya jelas gitu kan. Nah, inilah yang nanti akan kita coba kawal terus. Kemudian jangan lupa
supportnya ya PLN Pusat. Balik lagi nih PLN Pusat. Apalagi Sebalang udah dapat platinum nih ya. Iya. Oke. Iya. Hadiahnya belum tapi sih. Nanti kita langsung tag PLN. Sebenarnya TJSL itu dilihat sendiri itu sebagai sebuah kewajiban atau sebagai bentuk kesadaran sosial dari perusahaan. Buat aku sih dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Jadi kenapa? Satu, kewajiban ya karena memang itu bentuk tanggung jawab kita. Satu. Terus yang kedua, kenapa kesadaran? Ya sudah harusnya kita sadar kita di situ hidupnya, kita punya kepentingan sama mereka, timbullah kewajiban kita. Itu. Iya, benar. Oh, berarti harus dua-duanya harus ada ya. Kalau Mas Agung sendiri gimana? Ya sama sih. Sama. Jadi nyontek. Iya, ya intinya ini Mas Rio, kan kita sudah punya peraturan kan. Untuk CSA sendiri itu ada namanya Peraturan Direksi Nomor 318, itu tentang pedoman penggunaan CSA berbasis ISO 26000. Nah, yang habis itu ada peraturan juga dari Kementerian BUMN Pak Erick Thohir, itu juga sama tahun 2021 tentang pengelolaan TJSL dan kewajiban kita kepada lingkungan sekitar. Begitu. Oke nih, nah Mas terkait waktu nih, kayaknya bahas tentang TJSL ini kurang kali ya. Iya, kurang. Nanti ini kita akan ada episode berikutnya nih. harus 2 hari nih kayaknya. Harus 2 hari. Oke, nah untuk PLNer semua, udah nggak kerasa nih, udah beberapa menit. Kita bahas tentang TJSL PLN UPK Sebalang. Tapi aku mau sampaikan informasi ke teman-teman PLNer semua bahwa podcast ini sudah menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sama alhamdulillah kita udah vaksin semua. Sudah vaksin semua, alhamdulillah. Oke, nah untuk PLNers jangan lupa kunjungi media sosial kita di Facebook, Instagram, dan YouTube di @PLNUPK Sebalang. Nah, akhirnya kita sudah di ujung acara. Saya Rio Bayu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.